ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin wa ila hadrati jami'il mu'allifin khususan mu'allif hadzal kitab sayyidina Syekh Zainuddin Al-Bari rahimahullah wa ila ruhi sayyidina Syekh Abi Bakar Syata wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Lukani Mannan wa Syekhina wa Abina Al-Ki Muhammad Jawahir bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ya. Benar. Wa sunnah lisami'ihima ya. Wa sunnah lan den sunahake lisami'ihima keduwe wong kang krungu adzan lan iqamah. Wa sunnah lan den sunahake lisami'ihima keduwe wong kang krungu adzan lan iqamah. Krungune sampai kepiye? Samaan kelawan krungu, samaan kelawan krungu yumayyizu ingkang bisa mbedakno apa sama, yumayyizu ingkang bisa mbedakno apa sama, bisa mbedakno al hurufa ing pira-pira hurufe adzan lan iqamah. Al hurufa ing pira-pira hurufe. Wa illa lamun ora samaan yumayyizul huruf, ay wa illam yasma huma samaan yumayyizul huruf, lam yu'tadda mongko ora diwilang-wilang, lam yu'tadda mongko ora diwilang-wilang apa bisamaihi krungune same. Wa illa lamun ora samaan yumayyizul huruf, lam yu'tadda mongko ora diwilang-wilang apa bisamaihi krungune same. Kama kaya keterangan kala ingkang ngendikakno sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar oleh akhiran ing dalem akhire, akhiran ing dalem akhire. Apa sing disunahno? Apa ayakula yen to ngucapno sapa same, ayakula apa yen to ngucapno sapa same, sami ihima sifate walau ghairu mutawaddi'in, senajan iku ora wong kang duweni wudu. Walau ghairu mutawaddi'in, senajan iku ora wong kang duweni wudu. Ai walau kana same ghairu mutawaddi'in au junuban, utawa senajan junub, au haidon, utawa senajan haid. Khilafan hale nulayani lisubki maring Imam Tajuddin As-Subki fihima ing dalem karo-karone junuban au haidon au haidon, fihima ing dalem masalah junub karo haid. Au mustanjian, utawa senajan wong kang peper,
Sing cewek ora nganggo banyu tapi nganggo watu iku mustanji. Au mustanjian utawa senajan wong kang peper. Fima ing dalem pendapat yadharu ingkang zahir apa ya simma. Fima ing dalem pendapat yadharu ingkang pertela atau ingkang zahir apa ma. Ngucapno mithla qaulihima kelawan sepadane pengucape muadzin karo qaim wong sing iqamah. Mithla qaulihima kelawan sepadane muadzin karo mukim kok qaim. Mukim wong sing iqamah, qaim lak wong sing ngadeg. Mithla qaulihima kelawan sepadane pengucape muadzin karo mukim. Disunnahno mengikuti atau meniru ucapannya muadzin atau mukim tadi, illam yalhana lamun ora pelo sapa muadzin karo mukim, illam yalhana lamun ora pelo sapa muadzin karo mukim, lahnan kelawan pelo yughayyiru ingkang bisa ngowahi, ingkang bisa merubah, ingkang bisa ngowahi apa lahan al makna ing maknane adzan lan iqamah. Yughayyiru ingkang bisa ngowahi apa lahan al makna ing maknane adzan lan iqamah. Gandeng disunahno mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin sama mukim. Makanya fayati mongko nekanono sapa sami'ihima. Fayati mongko nekanono sapa sami' bikulli kalimatin kelawan saben-saben kalimat. Bikulli kalimatin kelawan saben-saben kalimat. Akiba faraghihi ing dalem ngiring-ngiringi, akiba faraghihi ing dalem ngiring-ngiringi rampunge faraghihi apa faraghihima. Faraghihi ing dalem sabadane rampunge muadzin, rampung minha saking kalimat, minha saking kalimat, hatta fitarji'i sehingga ing dalem tarji', ing dalem baleni kalimat syahadat, hatta fitarji'i sehingga ing dalem tarji'. Wa illam yasma'hu senajan ta ora krungu sapa sami' hu ing tarji'. Wa illam yasma'hu senajan ora krungu sapa sami' ing tarji'. Kali ini musannaf menerangkan tentang kesunahan menjawab azan, bahwa seorang yang mendengar suara azan itu disunnahkan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketentuannya bagaimana? Hukum kesunahan ini berlaku dengan ketentuan seperti apa? Yang pertama, menurut kitab Fathul Mu'in, ketentuannya apabila mendengarnya itu secara jelas. Jelas itu maksudnya bagaimana? Dia mendengar setiap huruf-huruf dari adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mendengar secara jelas, tidak hanya suara sayup-sayup. Pendapat pertama. Lalu pertanyaannya, kalau mendengar adzan tapi hanya sayup-sayup, kayak ketoknya suara adzan kayak. Karena adzan itu kan akan mudah dikenal kan, meskipun hanya sayup-sayup. Nggih mboten. Kalau mendengarnya sayup-sayup dari kejauhan, tapi dia tidak bisa mendengar huruf-hurufnya secara detail, tidak bisa membedakan ini ra, ini ha, ini hamzah. Bagaimana? Apakah sunnah menjawab adzan atau tidak? Ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan tidak sunnah menjawab, sebagaimana keterangan kitab Fathul Mu'in ini. Makanya di kitab ini hukum kesunahan menjawab itu ketentuannya satu, ketika bisa mendengar suara adzan secara detail. Artinya dia bisa membedakan huruf-huruf dari adzan. Artinya kalau tidak mendengar secara detail, hanya mendengar sayup-sayup, dia sunnah menjawab adzan enggak? Menurut kitab ini boten. Menurut kitab ini tidak sunnah. Tapi di kitab lain ada ulama yang mengatakan tetap sunnah mendengar ketika mendengar suara adzan itu hanya sayup-sayup saja, tetap disunahkan menjawabnya. Ya, ini berarti ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mendengar itu yang dimaksud bagaimana? Apakah harus sampai bisa membedakan hurufnya adzan atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagaimana pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang paling kuat, mengatakan harus mendengar suara adzan secara detail. Kalau tidak detail, hanya sayup-sayup, maka hukumnya tidak sunnah menjawab. Kemudian ketentuan yang kedua, kesunahan ini berlaku baik orang yang punya sesuci, artinya dia punya wudu atau tidak, atau bahkan dia sedang junub, punya hadas besar, belum sempat mandi, terdengar suara adzan. Misalnya kowe wis nikah subuh lagi tangi, waduh jinabah turung adus ya, ono adzan, sunnah jawab enggak? Sunnah. Atau bagi perempuan yang sedang haid, dia juga tetap disunahkan menjawab adzan. Disunahkan menjawab adzan. Jadi meskipun dia seorang yang mempunyai hadas besar itu entah hadas janabat atau hadas haid, menurut kitab Fathul Mu'in tetap disunahkan menjawab adzan. Tetapi menurut Imam Tajuddin As-Subki mengatakan tidak. Makanya tadi takbirnya khilafan li subki fihima. Khilafan li subki fihima itu artinya Imam Subki mengatakan tidak sunnah menjawab adzan bagi seorang yang punya hadas besar, entah itu hadas janabat atau haid. Tapi menurut kitab ini Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sunnah menjawab adzan meskipun punya hadas besar. Lalu kalau dia punya suci, dia habis berak atau habis kencing, tapi tidak ada air, akhirnya dia cebok menggunakan batu atau menggunakan tisu, ya kan? Bersesuci menggunakan alat sesuci yang darurat, bukan air, berupa batu atau tisu. Ini bagaimana? Mendengar azan, sunnah menjawab azan napa boten? Menurut qaul yang zahir itu tetap disunahkan. Makanya ibaratnya tadi au mustanjian fi ma yadhar. Menurut qaul zahir, pendapat yang zahir, mestinya orang yang beristinja pun juga disunahkan menjawab azan. Permasalahan yang kedua seperti itu. Kemudian ketentuan berikutnya, sunnah menjawab azan itu ketika muadzinnya atau orang yang sedang iqomah itu orangnya fasih, adzannya fasih, tidak lahan. Fasih itu bagaimana? Dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat adzan tanpa merubah sedikit pun dengan perubahan yang sampai merubah maknanya adzan. Apa ada tuh orang adzan itu enggak fasih? Wong adzan itu kan sesuatu yang masyhur, hampir semua orang mengetahui, bisa, ya kan? Hampir semua orang kan bisa adzan. Ya siapa tahu tiba-tiba ada orang adzan, dia karena ya tidak pernah ngaji, akhirnya dia tidak fasih. Ketidakfasihannya sampai batas merubah maknanya adzan. Pertanyaannya, orang yang mendengar adzan dari orang yang seperti ini disunahkan menjawab adzan apa boten? Tidak. Makanya di situ illam yalhana lahnan yughayyirul makna. Hukum kesunahan menjawab adzan
itu ketentuannya yang ketiga, ketika muadzinnya atau mukimnya orang yang beriqomah itu tidak lahan, tidak fasih. Tidak fasih berarti fasih, ya kan? Lahan itu kan tidak fasih. Tidak lahan berarti tidak fasih. Yang batasnya sampai merubah makna. Ketentuannya begitu. Jadi ada 3 ketentuan. 1, apakah mendengarnya itu ketentuan kriterianya bagaimana? Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat di sini mengatakan mendengar yang sampai bisa membedakan huruf-hurufnya ada. Kalau hanya mendengar lamat-lamat atau sayup-sayup, ulama berbeda pendapat. Yang kedua, tadi ketentuannya, hukum kesunahan menjawab adzan itu berlaku secara umum, baik orang yang punya suci maupun tidak punya suci. Orang hadas kecil apa hadas besar? Kalau hadas kecil, ya ulama sepakat. Kalau hadas besar, ulama khilaf, berbeda pendapat. Menurut kitab sini, Fathul Mu'in menukil dari pendapat Syekh Ibnu Hajar mengatakan hadas besar tetap sunnah menjawab Imam Subki mengatakan tidak sunnah. Kemudian ketentuan ketiga, hukum kesunahan menjawab adzan itu ketika muadzinnya fasih, gitu. Ketika muadzinnya fasih. Kalau muadzinnya nggak fasih, mengucapkan adzan sampai merubah maknanya adzan, ya nggak sunnah dijawab adzannya. Pun fayati bikulli kalimatin akiba faraghi minha. Setiap muadzin selesai dari kalimat adzan, kemudian jawablah Allahu Akbar, kita menjawab yang mendengar Allahu Akbar. Gitu. Bukan kok diropel wis bar kabeh awake dhewe ganti adzan jawab secara berurutan, enggak. Jadi satu kalimat dijawab. Ya sebagaimana hal yang sudah maklum lah ya. Meskipun tarjek, kemarin diterangkan muadzin itu disunahkan tarjek ketika membaca syahadat. Itu diulang secara pelan. Jadi sebelum asyhadu alla ilaha illallah yang keras, dia syahadat dulu kecil secara pelan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saat muadzin membaca pelan itu, kita sebagai pendengar adzan itu tetap disunahkan menjawab tarjeknya. Kalau dia bersyahadat sampai 4 kali, kita sebagai sami', sebagai pendengar ya 4 kali. Makanya hatta fi tarjek wa illam yasma'hu, senajan kita nggak mendengar. Bon. Walau sami'a ba'dul adzani, walau sami'alan lamun krungu sapa sami'. Walau sami'alan lamun krungu sapa sami' ba'dul adzani ing sebagiane adzan. Ajaba mongko jawabi sapa sami' fihi ing dalem ba'dil adzan wa fi malan ing dalem perkara ing dalem adzan lam yasma'hu kang ora krungu sapa sami' hu ing ma. Ajaba mongko jawabi sapa sami' fihi ing dalem ba'dil adzan wa fi malan ing dalem perkara lam yasma'hu ingkang ora krungu sapa sami' ing ma. Apabila mendengar adzan hanya sebagian tok, maka apakah yang dijawab itu yang didengar saja atau keseluruhan? Hukum kesunahan menjawab itu secara keseluruhan, yang didengar juga dijawab, yang tidak didengar juga dijawab. Wa fi ma lam yasma'u. Lah kalau muadzinnya itu beruntun bagaimana? Masjid sini adzan, musola sana timur adzan, musola selatan sana adzan, masjid timur sana adzan. Adzannya beruntun. Atau beriringan. Bar kene bar engko kono. Kono bar engko kono. Piye? Dijawab kabeh apa ora? Jawab kabeh mimiren lambene. Gimana ini? Walau tarot taba lan lamun kaurutno. Lamun urut sapa al muadzinuna pira-pira kang padha adzan. Ya tetap dijawab, ajaba mongko jawab sapa sami' al kulla ing sekabehane. Tetap disunnahkan menjawab semua. Walau ba'da sholatihi, senajan ing dalem sak ba'dane salate sami'.
Misalnya masjid adzannya awal, sudah kamu jawab, kamu sudah jamaah di masjid. Begitu selesai jamaah, tiba-tiba musola timur atau musola selatan baru adzan. Soalnya muadzine terlambat, ijek ngestor mebel mau. Ora ono sing adzan. Akhirnya piye iki? Dijawab napa mboten? Dijawab, sunah dijawab. Tetap disunahkan meskipun kita sudah selesai melakukan sholat. Wa yukrahu lan den makruhna apa tarku ijabatil awali, apa ninggal jawab adzan ingkang pertama. Wa yukrahu lan den makruhna apa tarku ijabatil awali, apa ninggal jawab adzan ingkang kawitan. Ada adzan beruntun, kalau toh memilih salah satu yang pertama yang kamu jawab. Kalau mau memilih salah satu, kalau yang pertama nggak kamu jawab, yang kedua atau yang berikutnya yang kamu jawab, itu hukumnya malah makruh. Jadi yang jawab yang pertama, kalau misalnya hanya menghendaki menjawab satu tok, tapi sunahnya dijawab semua. Pun wayak ketong lan mutuso sopo same lil ijabati krono jawab adzan. Mutus nopo al qiraata ing maca Quran, wa dzikra lan dzikiran, wa du'a lan mutus ing donga. Di tengah-tengah kamu sedang mendaras Al-Quran, sedang ngaji seperti ini, tiba-tiba ada suara adzan, kita disunnahkan berhenti dari membaca Quran, disunnahkan berhenti dari ngaji untuk keperluan menjawab adzan. Kita sedang berzikir, sama, kita disunnahkan berhenti sejenak dari zikir untuk keperluan menjawab adzan. Kita sedang berdoa, apa meneh kue lagi kerja, iya leren, ono wong masah, ono adzan, pas ae pateni mesine, ono nyegrek ngraji, ya pateni jawab adzan, sunnah. Wong sing maca Quran wae sunnah, ya kan? Yang membaca Quran saja disunahkan berhenti dari bacaannya, sunnah nggak wajib. Disunahkan berhenti dari bacaannya. Yang sedang berdoa pun sama, sedang dia disunahkan untuk berhenti, memutus dari bacaannya, dari doanya untuk keperluan menjawab adzan. Wa tukrahu pun titik. Wa tukrahu lan den makruhna apa ijabah limujami'in kedue wong kang jima, wa qadhi hajatin lan wong kang nekani hajat. Bal yujibani balik jawab karone sapa mujame' karo qadhil hajat ba'dal faraghi ing dalem sakbadane rampung. Bal yujibani balik jawab karone sapa mujame' karo qadhil hajat ba'dal faraghi ing dalem sakbadane rampung. Kamu shollin hale kaya wong kang salat, hale kaya sunahe jawab kanggo wong sing salat sakbadane rampunge salat. In qaruba lamun parek apa al-faslu pemisai, apa al-faslu pemisai, di tengah-tengah sedang bersenggama melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba mendengar suara adzan, apakah disunahkan menjawab? Makruh cah, gak oleh, aja jawab adzan. Lagi BAB, lagi qadhaul hajat, lagi nang WC ana suara adzan, ya aja dijawab, engko ae nek wis metu lagi mbok jawab. Sing dijawab sing pundi? Sing mbok krungu karo sing gak mbok krungu, yang didengar sama yang tidak didengar. Kalau keluar sudah selesai adzannya bagaimana? Ya dijawab secara beruntun. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu makruh menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kalau hayya 'alas sholah, hayya alat itu bisa membatalkan sholat kalau dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kamu tahu, bagi orang yang mengerti hukumnya,
dan sengaja itu batal. Begitu pula saat tathwib. Pas as-sholatu khairum minan naum, jawabnya piye? Sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kamu begitu di tengah-tengah sholat, kamu sedang sholat subuh misalnya, ono adzan subuh pas ngono, sodakta berarti kan khitab, berarti kan kamu berbicara sama orang. Lah sholat kok berbicara sama orang, batal sholatmu. Bagi orang yang tahu hukumnya dan sengaja, malah batal sholatnya. Makanya orang sholat itu ketika mendengar adzan, apakah disunahkan menjawab adzan? Iya, disunahkan. Tapi nanti kalau dia sudah selesai, sebagaimana orang yang sedang jima dan orang yang sedang berada di dalam WC tadi itu, di dalam toilet. Nah, hukum cuma bedanya gini, hukum sunnah menjawab itu ketika jaraknya itu sebentar, jedanya sebentar. Selesai sholat, baru salam, adzan baru selesai, maka sunnah menjawab. Sebentar atau tidak itu ukurannya apa? Ukurannya uraf, kebiasaan. Kira-kira jeda 2 menit lah. Selesai jima misalnya, baru jeda 2 menit, ya sunnah jawab. Baru selesai qadaul hajat, jeda sebentar, ya sunnah jawab. Tapi nek lama jeda nih sampai 10 menit misalnya, lagi bar, ya gak sunnah nih, dan gak sunnah lagi. Laliman ora makruh jawab adzan kedue wong. Laliman ora makruh jawab adzan kedue wong bihammamin kang tetep ing dalem padusan wedang. Padusan wedang iku apa ya? Mandi uap. Hammam itu mandi air panas. Jadi daerah, jadi mandi yang tujuannya untuk ini, untuk apa namanya ini, kesehatan. Mandi uap atau mandi air panas. Sedang di situ, sedang di kolamnya atau sedang di tempat, biasanya kan tempat umum ini. Gue tahu ndelok film anu tara, tahu ndelok film apa? Film kungfu tara. Wong Jepang, wong lemu-lemu nonggon hammam di tempat mandi air panas yang ada uapnya, sing ngadu antok lho wong lemu-lemu. Ha ngono kuwi hammam jenenge. Itu kan tempat umum itu. Sebenarnya kan sama juga kan nggak ada bedanya dengan kamar mandi. Tapi kalau kamu sedang di kamar mandi, sedang BAB, buang air besar, makruh menjawab. Tapi kalau sedang di hammam, tidak makruh menjawab. Artinya tetap sunnah menjawab. Waman lan ora makruh jawab kedue wong. Waman lan wong badanuhu kang utawi awake man ma'ada famihi sakliyane cangkeme man. Waman lan sakliyane wong badanuhu kang utawi ngono. Waman lan sakliyane atau waman lan ora makruh jawab kedue wong badanuhu kang utawi awake man ma'ada famihi sakliyane cangkeme man iku najis. Wa in wajada senajan nemu sapa man nemu ma ing perkara ya tatahharu kang bisa sesuci sapa man bihi kelawan ma. Tidak dimakruhkan untuk menjawab adzan bagi orang yang sedang berada di hammam, berada di tempat pemandian air panas atau di tempat mandi uap. Begitu pula tidak makruh menjawab adzan bagi orang yang badannya terkena najis. Misalnya kamu habis membersihkan kandang kambing, kamu habis menyembelih lalu kecipratan darah, badanmu najis, nggak makruh menjawab, kecuali yang najis mulutmu apa bibirmu. Mulut lo kok iso mulutnya misalnya kamu gusi berdarah, gusi berdarah, akhirnya darahnya keluar, kan mulutnya najis, mulutnya mutanajis, terkena najis, ya kan? Maka ini makruh, mulut yang terkena najis digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat mu'azzamah, kalimat yang agung-agung, makruh.
illa fi hayya 'alatin, kejaba ing dalem hayya 'alas shalah karo hayya 'alal falah. Tadi kan teknis menjawabnya kan sama sebagaimana yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita menjawabnya juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah juga asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau hayya 'alat tidak. Kalau hayya 'alat fayuhauqilu, mongko maca hauqalah sapa same sapa al mujibu ngono. Fayuhauqilu mongko maca hauqalah sapa al mujibu wong kang jawab. Ayakulu tegese ngucapno sapa mujib fiha ing dalem hayya 'alat, ngucapno la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ing pengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa artine la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Ai la tahawula, tegese ora ana daya sumingkir iku maujud, tak ada kekuatan untuk menghindar an maksiyatillahi, saking ndurhakani Allah, saking maksiat maring Allah, illa bihi kejaba kelawan pitulunge Allah. Tidak ada yang mampu menghindar dari bermaksiat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Kue ngaji ini kan berarti kan kue ora mendem tuh artinya. Berarti kan kue gak maksiat. Ya, kamu tidak maksiat saat ini, itu artinya bukan karena kehebatanmu, bukan karena kesadaranmu juga, bukan karena kamu, tapi semata-mata karena Allah, karena pertolongan Allah. Aila tahawula an maksiatillah illa billah, tak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat Allah kecuali memang atas pertolongan Allah. Artinya orang-orang yang sedang tidak bermaksiat itu hakikatnya sedang diberi taufik Allah, diberi pertolongan Allah. Kayak ini ki, awake dhewe ngaji kan gak maksiat, ya. Ngopi-ngopi rokokan misalnya, asal gak ngerasani uang, ya jagong lah, jagong ilmiah, atau jagong soal opo pelajaran, atau soal opo, itu artinya kan sedang tidak maksiat. Jagong perkara sing mubah, sesuatu yang mubah. Kamu mendiskusikan hasil ngaji ini tadi misalnya, kamu bermusyawarah ada masalah baru, sedang tidak bermaksiat. Itu juga bukan karena kamu yang hebat, bukan karena kamu yang anak rajin, bukan. Ya semata-mata pertolongan Allah. Wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud ala taatihi ing atase taat maring Allah. Illa bimaunatihi kejaba kelawan pitulunge Allah. Sama, kamu bisa sholat itu bukan karena kehebatanmu, kamu iso dzikir, kowe iso rotib, iso apa ngaji, kowe iso ngibadah, itu bukan karena kamu sadar, wah aku alhamdulillah saiki sadar aku gelem ngaji. Ora, ya karena kamu memang diberi pertolongan oleh Allah, dan Allah memberi pertolongan itu terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diberi pertolongan. Semuanya Allah. Kita tidak punya sedikit pun andil untuk itu. Apa mbok kira wah ngene iki berarti aku wis apik iki, aku sadar. Ora. Kita semua bisa begini ini ya murni pertolongan Allah. Bukan karena kowe takjak utawa kowe tak obrai, ngaji nang ora krana ngono ora. Ya karena kowe dikai pitulung Allah. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa yusaddiqu lan maca tasdek benerno sapa mujib. Ayakulu tegese ngucapno sapa mujib sodakta wa bararta, ing pengucap sodakta wa bararta. Sodakta bener sapa sira, wa bararta sodakta temen atau bener sapa sira, wa bararta lan tegese ya bener sapa sira ngucape marrota ini kelawan rong ambalan. Maknane barorta aidha birren tegese aisirta tegese dadi sapa sira, dadi iku birren wong kang duweni kebagusan. Ai khairin tegese kebagusan, kathirin ingkang akeh. Maca tasdek ngono mau in thawaba, lamun maca taswib sapa muadzin. In thawaba lamun maca taswib sapa muadzin, ai ata tegese nekani sapa muadzin
bitathwibi kelan tathwib fis subhi ing dalam salat subuh. Wa yaqulu lan ngucapna sapa mujib itu kalau adzan. Kalau adzan teknis menjawabnya begitu. Kita mengikuti kalimat persis yang diucapkan oleh muadzin kecuali di hayya alat sama tathwib. Kalau hayya alat kita menjawabnya dengan hauqalah. Ketika hayya 'alas shalah kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika as-salatu khairum minan naum kita jawabnya shadaqta wa bararta. Dua kali shadaqta wa bararta, shadaqta wa bararta. Ai sirta dzabirin. Wah kowe apik tenan Kang. Jadi wong adzan iki didongakno. Sampean bener, sampean tok apik, sampean mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa yaqulu, kalau menjawab iqamah bagaimana? Wa yaqulu lan ngucapna sapa mujib fi kalimatayil iqamati yang dalam kalimat lorone iqamah. Jawab ngene, aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Nek isbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jawabmu aqamaha wa adamaha, aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Aqama muga-muga ngedekno ing salat sapa Allahu Allah. Semoga salat ini didirikan oleh Allah. Wa adamaha lan muga-muga nglanggengno sapa Allah ing salat. Wa adamaha lan muga-muga nglanggengno sapa Allah ing salat wa ja'alani lan muga-muga ndadekno sapa Allah ing ingsun. Semoga Allah menjadikanku, aku dijadikan min salihi ahliha. Saking piro-piro wong baguse ahline salat. Dan semoga saya dijadikan ahli salat yang bagus-bagus, yang baik. Pon. Wa sunnalan tin sunahake likulin kedue saben-saben wong suwiji min muadzinin saking wong kang adzan wa muqimin lan wong kang iqamah. Wa sami'ihima lan wong kang krungu maring adzan iqamah apa sing disunahno ayakula ayusalliya yen to sholawat sapa kulun wa yusallima lan maca salam sapa kulun ala nabiyyi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima ing dalem sakbadane rampunge muadzin karo mukim. Ba'da faraghihima ing dalem sakbadane rampunge muadzin karo mukim. Ai ba'da faraghi kullin tegese ing dalem sakbadane rampunge saben-saben suwiji min huma saking muadzin karo mukim. Intola ngono. In apa ana wawune apa wain? Intola. Lamun suwe apa faslun pemisah bainahuma ing dalem antarane adzan lan iqamah. Wa illa lamun ora into la faslun fayakfi mongko cukup lahuma kedue ikilah muadzin karo mukim apa sing cukup doaun apa donga wahidun ingkang siji. Disunahkan bagi muadzin orang yang beriqamah maupun yang mendengar setelah selesai adzan, setelah selesai qomat itu bersolawat kepada Nabi ketika jarak antara adzan dan iqamah itu tidak terdapat jeda lama. Kalau terdapat jeda lama cukup doa satu saja gitu. Tsumma yaqulu, tsumma iki ataf apa Ustaz? Tsumma yaqulu, tsumma yaqulan ya atau saka wa sunnah. Tsumma yaqula mongko nuli sunnah ngucap sapa kulun saben-saben suwiji minhum saking muadzin mukim karo same rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone kulun ngucapna Allahumma rabb hadhihi da'wah Allahumma do Allah rabb hadhihi da'wati kang mengerani ikilah donga. Donga napa? Ayil adzani tegese adzan wal iqamati lan iqamat ila akhirih tumeka marang akhire donga.
Tatimmatuhu utawi kesempurnaan itu iku at-tammah was sholatil qaimah, at-tammati ingkang sempurna, was sholati lan salat al qaimati ingkang jumeneng. Ati mugi paring tuan panjenengan maringi Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan maringi napa dhateng Kanjeng Nabi Muhammad? Maringi al wasilata ing wasilah. Engko diterangno apa artinya wasilah. Wal fadilata lan keutamaan. Wab'athu lan mugi ngutus tuan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Wab'athu lan mugi ngutus tuan ing Kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing panggonan mahmudan ingkang dipuji, mahmudan ingkang dipuji, alladzi wa'atahu ingkang janji tuan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Wal wasilatu utawi maknane wasilah ya wasilah iku a'la darajatin, dhuwur-dhuwure derajat, fil jannati ing dalam swarga. Wal maqamul mahmudu utawi maqam mahmud iku maqam syafaati, maqam syafaat, maqam nulungi, fi faslil qada'i ing dalem faslil qada ing dalem dina keputusan, yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat. Setelah membaca sholawat kemudian berdoa ini, Allahumma robba da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Iku minimal, nek sing rada lengkap ya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Lagi wab'athu. Apa itu wasilah? Semoga engkau memberikan Nabi Muhammad wasilah. Wasilah itu derajat tertinggi di surga. Semoga Nabi Muhammad engkau tempatkan di derajat tertinggi di surga. Itu doa kita. Dan semoga engkau memberi kepada Nabi Muhammad maqam mahmud, yaitu apa itu maqam mahmud? Maqam memberi syafaat kepada umat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain di hari penentuan, di hari kiamat besok. Semua sedang bingung dengan urusannya sendiri-sendiri, minta tolong sana, minta tolong sini, nggak ada yang bisa memberi. Bahkan semua nabi juga mengalami hal yang sama. Semua nabi mengalami hal yang sama, semua utusan mengalami hal yang sama. Dan yang bisa menolong semua umat itu hanya siapa? Nabi Muhammad. Makanya kita selalu berharap syafaatul uzma ini, maqam mahmud ini syafaatul uzma. Jadi pertolongan yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad nanti di faslil yaumal fasl, di hari penentuan. Penentuan apa? Penentuan tempat, ke surga apa ke neraka. Yang bisa memberi syafaat, yang bisa pertolongan hanya Nabi Muhammad. Wa yusannu ayyakula ba'da adzanil maghrib wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.